Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabati wa mawala ma ba'd. Para pemirsa semuanya yang kami banggakan, yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu tema yang sedang ya dalam diskusi-diskusi baik melalui Zoom maupun medsos, ya, yaitu tema tentang moderasi dalam pemahaman teks keagamaan. Video ini sengaja dibuat oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka ikut mendesimasikan pentingnya moderasi beragama. Hemat saya, moderasi beragama ini tentu punya basis. Salah satunya adalah pemahaman terhadap teks-teks keagamaan. Karena apa? Bahwa sikap-sikap keberagamaan yang moderat tidak lepas dari pengaruh pemahaman terhadap an-nusus ad-diniyah atau teks-teks keagamaan. Ada teori, salah satu teori dalam sosiologi, ya, mengatakan bahwa ada hubungan yang cukup signifikan antara mode of thought dengan mode of conduct. Jadi pola pikir dengan pola perilaku. Asumsinya ketika pola pikir seseorang itu sudah mencerminkan pola pikir keagamaan yang moderat, maka nanti tindakan, sikap, dan perilakunya di dalam kehidupan sosial keagamaan juga akan mencerminkan sikap moderasi. Pertanyaannya adalah, apa indikator bahwa seseorang itu bersikap moderat dalam beragama? Setidaknya ada 5. Yang pertama adalah memiliki sikap toleransi atau at-tasamuh. Ya, toleran, yaitu dia siap untuk memberikan kebebasan kepada penganut agama yang lain kalau kaitannya dengan agama, ya, untuk menjalankan keyakinan dan ajaran agama yang mereka yakini, ya, tanpa kita merasa terganggu atau diganggu. Ya, ini sikap toleran sangat penting, ya. Jadi dalam saat yang sama, orang yang toleran sesungguhnya adalah yang memiliki komitmen atau committed terhadap ajaran agama yang dia yakini. Jadi keyakinan seseorang terhadap ajaran agama yang diyakini akan kebenarannya tidak harus kemudian mengantar seseorang mendelegitimasi terhadap keyakinan agama orang lain, terlebih di dalam kehidupan sosial. Makanya dalam konsep Islam adalah lakum dinukum waliyadin, ya. Nanti yang akan menghakimi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Tugas kita sebagai sesama penganut agama adalah bagaimana saling menghormati, toleran satu dengan yang lain. Itu satu. Yang kedua adalah at-tawazun, seimbang, ya, di dalam memahami ajaran agama ini, ya. Jadi seimbang dalam hal apa? Misalnya seimbang di dalam menggunakan dalil-dalil nakliyah dan akliyah. Jadi jangan sampai seseorang itu tidak seimbang, hanya pakai dalil nakli saja membuang dalil akli, atau hanya menggunakan dalil akli tapi membuang dalil nakli, itu juga tidak bagus. Maka keseimbangan antara istikhdam, ya, ad-dalail al-naqliyah wal istikhdam ad-dalail al-aqliyah, hadza amrun muhim. Ini satu hal yang penting, ya. Saya ingin mengutipkan satu statement ulama, ya, dari yang bernama Syihabuddin Al-Qarafi, ya, dalam kitabnya Al-Furuq. Beliau pernah mengatakan begini, dan ini kritik saya kira terhadap literalisme dalam beragama, ya, dan tekstualisme. Beliau katakan apa? Al-jumudu 'alal manqulat abadan
dhalalun fid din wa jahlun bimaqasidi ulama'il muslimin wa salafil madin. Jadi orang yang stagnan, mandek saja dalam memegangi hal-hal yang mangkulat, yang dinukil, yang nakliyah saja, ya, terjebak dalam itu saja, ya. Itu sebenarnya dikatakan dhalalun fiddin, kesesatan dalam beragama. Wa jahlun bimaqasidi ulama'il muslimin, dan kebodohan atau ketidakmengertian terhadap maqasid, ya, tujuan-tujuan para ulama kaum muslimin wassalafil madin, dan para ulama salaf. Itu sebabnya teks-teks keagamaan juga penting difahami secara rasional. Bahkan nanti saya akan memperkenalkan tentang maqasid, ya, teori maqasid tadi. Kemudian ciri yang ketiga, ya, ini adalah memiliki komitmen kebangsaan, committed terhadap nilai-nilai kebangsaan. Ini ciri yang ketiga tentang moderasi beragama. Jadi saya ingin mengatakan bahwa we are Indonesian Muslim and Muslim Indonesian. Kita ini orang Islam yang orang Indonesia dan orang Indonesia yang Islam. Ya, menjadi Muslim yang baik tidak harus menjadi orang Arab. Ya, maka saya kira kita harus bisa membedakan mana nilai-nilai universal keislaman di satu sisi dan mana nilai-nilai kearaban, lokalitas Arab di sisi lain. Nah, disitulah nanti sangat punya pengaruh, ya, bagaimana kita memahami teks-teks keagamaan, ya. Oke, itu. Yang keempat, ciri yang penting dalam indikator moderasi beragama adalah anti kekerasan atau adamul unuf, ya. Jadi non-violence, ya. Jangan sampai agama ini di-hijack untuk menjustifikasi tindakan-tindakan kekerasan. Jangan sampai. Sebab salah satu karakter dasar Islam adalah damai itu sendiri dan menghindari tindakan-tindakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Ya, maka kalau ada masalah, ya cari wa amruhum syura bainahum, ya, dimusyawarahkan, ya. Cari solusi terbaik, win-win solution, ya, untuk kemaslahatan bersama, ya. Kemudian tidak kalah pentingnya indikator moderasi beragama yang kelima adalah menghargai nilai-nilai budaya sejauh tidak bertentangan dengan maqasidus syariah dan maqasidul Quran. Jadi budaya ini dalam Islam tidak ditolak sesungguhnya. Kenapa? Karena Islam ini jangan saudara bayangkan, jangan kita bayangkan itu Islam yang muluk-muluk di langit. Islam itu kenapa diturunkan Al-Quran ke bumi ini? Supaya membumi, dan sudah barang tentu sebagai konsekuensi logisnya dia akan berdialektika dan berdialog dengan realitas budaya kemanusiaan. Nah, itu sebabnya menghargai nilai-nilai budaya menjadi penting. Saya selalu mengatakan bahwa Islam is not culture, but Islam cannot be executed without culture. Islam itu bukan budaya, tetapi dia tidak mungkin dieksekusi tanpa melibatkan nilai-nilai budaya yang ada di dalam kehidupan kita bersama. Dan Indonesia saya kira kaya akan nilai-nilai budaya yang bagus, dan itu secara substansial juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang kita yakini. Ya, nanti kemasannya saya kira sangat banyak, ya. Jadi bagaimana misalnya masyarakat Muslim Indonesia mengemas nilai-nilai silaturahmi dalam bentuk budayanya apa, tradisinya, ada sawalan misalnya, ya, ada ronda, ada rapat RT dan sebagainya. Itu bagian dari kemasan. Saudara-saudara kita yang mukminat, ya, teman-teman putri memakai jilbab, itu kalau tidak melibatkan menutup aurat, tidak melibatkan budaya, tidak mungkin, karena jilbab itu human construction, bikinan manusia. Tapi perintah agama menutup aurat itu wahyu. Nah, berarti untuk menjalankan agama dalam hal ini perintah menutup aurat melibatkan budaya, sehingga budaya menjadi penting untuk diapresiasi. Jadi saya justru berkata begini, saya ingin mengatakan bahwa Islam tanpa budaya itu menjadi kering, ya. Ya, sudah barang tentu budaya-budaya yang bisa
dinegosiasikan, dikomunikasikan, didialogkan dengan nilai-nilai ajaran universal Islam ya. Oke, saya kira itu 5 indikator moderasi beragama. Nah, pertanyaannya, mengapa moderasi beragama itu penting ya? Ini pertanyaannya. Saya setidaknya berargumen ada 5. Pertama, jelas menjaga otentisitas ajaran Islam. Jadi otentisitas ajaran Islam itu terletak kepada sikap moderasi. Maka banyak ayat Quran mengatakan misalnya la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap ekstrim dalam beragama. Nabi juga pernah mengatakan wala yushaddidad din illa ghalabah, tidaklah agama ini diberat-beratkan, dibikin ekstrim kecuali pasti akan kewalahan sendiri ya kita ya. Itu. Jadi menjaga otentisitas ajaran Islam ini ya. Saya mengatakan bahwa the nature of Islam is moderation. Tabiatul Islam al-wasatiyah. Karakter dasar Islam adalah moderat itu sendiri. Sehingga kalau Islam ini kehilangan sikap moderasinya, keberislaman kita juga kehilangan moderasinya, sikap wasatiyahnya, sebenarnya kita telah mencabut ya otentisitas keislaman itu sendiri, dan ini jangan sampai terjadi ya. Yang kedua, kenapa moderasi itu penting? Karena ini akan mendekatkan teks dengan realitas. Jadi supaya teksnya itu tidak terlalu melangit mulu-mulu, maka sikap moderat ya itu menjadi niscaya di dalam memahami teks keagamaan, sehingga agama ini betul-betul living di dalam kehidupan sosial kita, bukan yang di langit, tidak metafisis, tapi dia realistis, empiris ya, menyejarah dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, mengapa penting ya? Ya, saya kira yang namanya pemahaman keagamaan atau al-fahmu ad-dini atau sebut saja tafsir itu bukan sekedar memahami teks keagamaan, tapi juga menjadi solusi. Jadi bukan sekedar narasi. Sehingga tadi judul yang kita tampilkan di dalam podcast ini adalah bagaimana bersikap moderat di dalam memahami teks keagamaan menjadi sebuah niscaya. Tafsir tidak hanya on paper, tetapi dia juga harus on reality ya. Tafsir itu selalu dinamis atau mu'rab, tidak mandek, tidak stagnan, tidak mabni. Nah, itu kira-kira argumen mengapa sikap moderasi beragama itu menjadi penting, khususnya di dalam memahami teks-teks keagamaan. Nah, lalu wujudnya gimana kira-kira? Ini yang pertama ya. Kalau kita ingin memahami agama teks keagamaan secara moderat, pertama menggunakan sumber riwayat dan sumber ra'yi secara seimbang ya. Jadi jangan hanya pakai nakli saja melupakan aklinya ya, nanti jadi kaku. Saya ambil contoh ini, contoh yang paling sederhana. Ini teman-teman putri di Indonesia kalau pakai kaku ya, orang mau bepergian jauh bagi perempuan ya, itu harusnya bawa mahram. Kalau mau studi ke luar negeri ya, bawa mahram, bawa suaminya ya kalau dia sudah punya suami. Kalau harus bawa bapaknya padahal jatah beasiswanya hanya untuk satu orang, kan jadi masalah. Maka kemudian kita harus menangkap maqasid di balik doktrin konsep mahram itu sesungguhnya adalah jaminan keselamatan dan keamanan bagi perempuan ketika dia keluar rumah. Maka sejauh dia itu merasa aman dan ada sistem yang cukup bisa menggaransi perempuan-perempuan di UIN ini, misalnya di pasca mereka pada datang dari luar Jawa ya, kuliah di sini tanpa suami, tanpa bapaknya, asal aman, mafil muskilah. Yang kedua ya, jadi menghargai teks tetapi tidak menyembah teks, kan itu ya. Melainkan memahami maqasid ya, magza atau signifikansi, ide moral dari ayat atau hadis yang sedang dipahami tadi. Kemudian yang ketiga ya, bentuknya adalah memperhatikan aspek teks yang statis dan konteks yang dinamis. Ini contoh yang paling konkret dengan adanya COVID ini Mas ya. Jadi COVID ini memaksa para ilmuwan, agamawan harus dinamis memahami teks keagamaan. Kalau mau kaku, orang mestinya sholat harus lurus, kemudian mungkin tidak berjarak. Tapi di saat COVID sedang meradang, maka mau tidak mau kita harus
menjaga jarak, dan bahkan dulu awal-awal itu masjid sempat ditutup ya untuk mengurangi penyebaran COVID. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat rasional dan itu dalam rangka hifdzun nafas, dibenarkan dalam pandangan syariat. Jadi jangan sampai kemudian ada tuduhan misalnya orang yang nggak Jumatan ya waktu itu ya, waktu masih panik-paniknya menghadapi COVID, lalu tujuan yang nggak Jumatan berarti kafir. Jangan mudah menuduh mengkafirkan orang. Dia tidak Jumatan dalam rangka hifdzun nafas, menjaga jiwa, dan menjaga jiwa itu sendiri bagian dari ajaran agama. Kemudian yang keempat prinsipnya dalam moderasi dalam memahami teks keagamaan adalah menjaga aspek sawabit ya yang konstan dan mengembangkan aspek yang mutaghayyirat yang dinamis dan berkembang. Kemudian yang kelima adalah menjaga nilai dan menjaga aspek-aspek lama, jadi al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil bahkan mengkreasi nilai-nilai baru yang lebih maslahah. Kemudian yang keenam di sini saya katakan perlunya membedakan at-tafriq baina al-wasail wa baina al-maqasid, membedakan mana aspek sarana dan mana aspek tujuan. Sarana bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tujuan ya di dalam kita menangkap pesan teks keagamaan, saya kira ini sifatnya bisa universal kan ya. Jadi bedakan mana wasilah, mana sarana. Soal menutup aurat misalnya orang Indonesia pakai batik, itu sarana. Tapi maqasidnya menutup aurat. Orang Arab pakai baju jubah. Ya. Nah, sehingga kita sebenarnya dengan pemahaman keagamaan yang moderat ini, kita ini berislam, Islam yang menyegarkan, Islam yang tidak menyesatkan. Saya kira itu ya sedikit yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana moderasi dalam memahami teks keagamaan, yang tentunya kalau mau disampaikan secara lebih rinci bisa diberi banyak contoh. Tapi poin penting yang ingin saya katakan bahwa agama ini sesungguhnya bisa didialogkan, didialektakan dengan dinamika perkembangan zaman. Makanya jargon yang sering disampaikan oleh para ulama bahwa al-Islamu sholihun likulli zaman wa makan. Tetapi untuk bisa sholih likulli zaman wa makan dibutuhkan ijtihad kreatif. Salah satunya pendekatan maqasidi menjadi sebuah alternasi untuk menjaga moderasi beragama, moderasi dalam memahami teks keagamaan. Wallahu a'lam bissawab, wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.